Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada dengan channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim ya. Ini kita berada di lahan yang kemarin season yang ketiga ya. Season yang ketiga ya. Season yang ketiga sekarang sudah kita tanami ya. Habis panen kemarin kita cabuti pohonnya, kita buka mulsanya, baru kita cincang ulang, baru kita tutupkan kembali mulsanya. Dan inilah sekarang ya, kita spilkan. Ini sudah berumur 8 hari ya. Nah ini sudah calon 3 ya, daun tengahnya ya. Ini untuk varietas Amara, Amelia, dan Madrid ya. Amara, Amelia, dan Madrid. Dan ini sudah dilakukan pemupukan sekali ya, pemupuk susulan atau pupuk kiriman sekali ya. Ini. Dan ini nanti insya Allah akan tayang atau finish pada kalau season yang pertama ini ya. Ini sekarang kita jadikan season yang pertama, kemarin jadi season yang ketiga, sekarang lahan ini masuk di season yang pertama di periode ini ya. Ini panennya kurang lebih insya Allah finishnya di seminggu setelah Lebaran Idul Fitri ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Ini kemarin juga sudah diadakan penyepraian. Untuk beberapa bulan terakhir ini hujan masih sangat sering sekali ya. Khususnya untuk di wilayah Muara Jawa ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini masih dataran menengah ya, dataran menengah. Kalau yang di season kedua dan ketiga sana itu nanti yang akan kita lihat itu adalah dataran rendah ya. Ini adalah dataran menengah ya. Ini anggota kita ada yang sedang sulam. Bagian ada yang dimakan jangkrik ya malam, karena kemarin ini lupa ya, karena banyaknya kerjaan lupa ngasih peradan ya, jadi ada yang dimakan jangkrik malam. Alhamdulillah gemuk ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan ini baru pemupukan sekali ya. Baru kemarin juga ya diadakan pemupukan. Dan untuk di periode Maret ini Citra Tani Manunggal hanya ada 3 season ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hanya ada 3 season karena sebagian anggotanya ada mudik, jadi kurang bisa memperluas ya untuk tanamannya. Jadi kita hanya ada tanam 3 season untuk di periode ini Maret 2023. Jadi untuk periode ini tidak berani luas ya, karena bukan menjadikan beban sebenarnya. Ya tetap berusaha, tetap berkarya, tapi untuk maksimal tenaga sudah pasti kurang ya, karena perawatan di bulan Ramadan kurang ini kita ya. Paling habis sahur kita action sekitar jam-jam 9 atau setengah 10 kita sudah stop ya, udah stop, baru lanjut kemungkinan habis asar atau ba'da asar sebentar, habis itu sudah istirahat ya. Begitu seterusnya untuk di periode Ramadan nanti perawatannya ini ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita menuju ke lahan bawah dulu.
untuk season yang kedua dan ketiga. Untuk tidak memperpanjang durasi, kita stop dulu, baru kita nyambung di lahan yang dataran bawah untuk season yang pertama, kedua dan ketiga. Langsung saja kita menuju ke sana. Sebelum kita panjang lebar membahas season 1 dan season 2 ini, saya ingin mengedukasi sedikit bagi para masyarakat dan penonton sekalian, pekonsumsi atau peminat semangka ya. Jadi proses semangka ini dibilang lama ya ndak lama, dibilang sebentar ya ndak sebentar. Karena proses semainya sendiri sebelum pindah lahan atau pindah tanam seperti ini, proses semainya itu 10 sampai 12 hari ya. Baru kita pindah tanam ke sini ke lahan. Baru 2 bulan setengah kemudian ya. Sekali lagi baru 2 bulan setengah kemudian baru kita panen atau baru kita rasakan hasilnya ya, baru bisa dimakan ya. Dan ini yang perlu saya edukasikan adalah, kalau waktu sudah saya sebutkan tadi, ini yang saya edukasikan lagi untuk modalnya bibit perbungkusnya aja 190 ya. Bibitnya ini waktu masih berbentuk biji ya, kita beli di toko pertanian itu saat ini perbungkusnya 190. Jadi tergantung berapa luas kita nanam, tergantung berapa banyak kita nanam ya. Plastik yang untuk membungkus bedengan ini per gulungnya untuk saat ini 760 ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Belum lagi pupuk dasarnya yaitu pupuk kandang. Sebelum kita bikin sebelum kita tutup bedengan ini, kita cangkulin, kita kasih pupuk kandang atau kotoran ayam. Itu per karungnya 10.000 ya. 10.000 per karung. Sekali nanam itu minimal untuk kapasitas atau volume sedang itu kisaran di 80 karung ya. Jadi 10.000 kali 80 karung, bibitnya tadi perbungkus 190, plastiknya 760. Belum lagi pupuk susulan ya, pupuk yang kita beli di toko ya. Untuk saat ini pupuk yang ada di toko aja yang warna biru seperti warna telur bebek itu ya, seperti warna cangkangnya telur bebek itu aja untuk saat ini di wilayah kami ini harganya per karung 970 ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Belum lagi pupuk-pupuk yang lain, belum lagi obat daun, obat ulat. Karena tanaman semangka ini identik dengan penyakit ulat ya, dengan daunnya juga ya. Belum lagi obat-obat yang lain ya. Jadi semuanya perlu biaya, maka dari itu saya edukasikan di sini bagi para pemirsa, penikmat ataupun konsumen semangka. Jadi jangan beranggapan, ya boleh sih, bukan saya melarang ya. Bahwasanya itu hasilnya semangka itu banyak. Waktu panennya sebentar, belum seperti yang Anda bayangkan ya. Karena untuk menjadikan semangka ini bisa dipanen, modalnya sudah saya sebutkan tadi, waktunya 2 bulan setengah. Itu harga paling tinggi ya, harga paling tinggi di kebun, diambil tengkulak itu aja untuk hanya di momen-momen tertentu aja harga tertinggi ya. Kalau hari-hari biasa itu paling tinggi ya, paling tinggi itu aja di kisaran di 5,5 itu sudah harga tinggi ya, hari-hari biasa ya. Hari-hari biasa. Itu pun kalau tidak ada petani yang nanam di sana sini, misalnya jarang yang nanam ya. Nah, jadi belum tentu bisa dibilang hasil kita itu besar. Memang kelihatannya waktu panen tuh banyak, numpuk tinggi sekian ton, hasilnya sekian puluh juta. Tapi ternyata modalnya juga besar ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda beli semangka di kios-kios buah atau di lapak-lapak buah di luar sana itu harganya per kilo misalnya 8.000. Misalnya harga biasa ya. Atau 7.000 misalnya per kilo. Itu kalau di luaran sana harga segitu, berarti ambilannya di kebun itu kurang lebih separuhnya ya. Karena apa? Misalnya harga di luaran sana eceran orang misalnya jual 8.000. Itu ambilannya di kebun itu kurang lebih di 4.000 sampai 4,5. Taruhlah di 4,5 per kilonya beli di petani. 4,5 mereka jual 8.000.
Nah, bukan berarti yang berapa ya, yang 4.000-nya, yang 4 ya. Anggaplah yang 4.000 itu misalnya untungnya ya atau ujungnya ya. Belum tentu ya, karena ujungnya belum tentu saya bilang 4.000 itu kenapa? Karena mereka misalnya belinya 4.000 di kebun, lalu mereka jual 8.000 di lapak atau di kios mereka. Jangan diasumsikan bahwa ujungnya itu 4.000, bukan. Karena apa? 4.000 yang kita sebut ujungnya atau untungnya atau badinya itu masih nanti terpotong lagi oleh biaya bensin dan biaya tenaga dia menurunkan menimbang di lapak sana ya. Gitu ya. Anggaplah bersihnya mereka itu di 2,5 atau 2.000 ya ujungnya ya. Gitu prosesnya untuk semangka itu seperti itu ya. Bagi para konsumen dan penikmat semangka saya edukasikan, jadi belum tentu hasilnya semangka itu tidak seperti yang Anda bayangkan ya. Jadi mengertilah bagi Anda para konsumen penikmat semangka ya. Memang kelihatannya hasilnya banyak, tapi tingkat keberhasilan dan kegagalan di petani pun juga besar ya. Di saat tanaman baru tanam seperti ini rentan sekali dengan tingkat kematiannya sangat tinggi ya tanaman ya, karena apalagi kalau cuaca banyak hujan ya. Perlu obat ini dan itu supaya menjaga suhunya tanaman ini ya. Dan dari petani sendiri pun di saat proses pemanenan memerlukan tenaga beberapa orang untuk memanen, melangsir, dan menimbang ya, serta memuat ke mobil ya. Nah, untuk proses timbang pun tergantung dari kebijakan atau tergantung dari omongan awal antara pembeli dan penjual ya. Misalnya ditimbang di kebun berarti di lapak sudah tinggal nurunkan ya, tapi tidak nimbang ya. Tapi kalau dari kebun langsung dinaikkan ke mobil berarti nimbang prosesnya di lapak sana ya, di luar sana ya, di tempat pembelinya ya. Jadi wajar kalau semangka itu misalnya di momen-momen tertentu itu harganya misalnya di kios-kios sana itu di atas kisaran 10.000 itu wajar ya. Tapi hanya di momen-momen tertentu ya. Sedangkan di saat seperti ini, khususnya di wilayah kami ini akhir-akhir ini, sudah berapa bulan ini, saya rasa bukan daerah kami aja ya, di mana-mana saya rasa merata ya. Sekarang apa-apa naik semua barang-barang, harga-harga mahal ya. Kenapa saya bilang di tingkat petani, tingkat keberhasilannya itu tergantung cuaca ya. Karena di saat masa polinasi atau di saat kawin bunga itu tingkat keberhasilan petani itu tergantung di saat cuaca masa polinasi atau kawin bunga itu ya. Contoh misalnya hari ini proses polinasi atau kawin bunga. Dari subuh tadi jam 4 hujan sampai jam 9 pagi hujan. Itu otomatis petani tidak bisa melakukan polinasi atau kawin bunga. Otomatis dalam hari itu juga jong tidak bisa menghasilkan semangka. Karena tanaman semangka ini dikawinkan bunganya ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Kalau tidak dikawinkan ya ada yang jadi tapi hanya 1-2 aja, hanya kawin alami ya. Misalnya ada lebah, lengket atau nempel di hinggap di bunga jantan atau semangka berbiji lalu hinggap ke semangka betina atau semangka non, maka dia akan jadi dengan sendirinya. Kadang pun jadinya tidak sempurna ya, dia bentuknya kayak bola lampu itu ya, benjol begitu ya, tidak bulat sempurna kadang ya. Maka dari itu semangka ini perlu dibantu tenaga manusia untuk proses polinasinya ya, atau kawin bunganya ya. Jadi bisa dipastikan bila musim polinasi itu terjadi hujan, maka tidak bisa ya. Walaupun misalnya sebelum hujan misalnya sempat polinasi selesai, kira-kira 20 menit kemudian tuh hujan lebat, tetap tidak jadi juga. Karena apa? Bunga yang sudah kita kawin atau kita polinasi tadi akan luntur, serbuk sari yang menempel pada putik sari akan luntur ya, terguyur oleh air hujan ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi prosesnya seperti inilah semangka yang kita makan atau kita panen tuh awal-awalnya seperti ini ya bibitnya ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Khususnya bagi para konsumen penikmat semangka ya. Jadi saya mohon hargailah perjuangan para petani, karena petani juga modalnya besar ya. Ya itu tadi sekedar edukasi ya bagi para konsumen semangka ya. Jadi jangan beranggapan semangka ini harganya selalu mahal di luar sana, itu enggak ya.
Jadi patokannya yang jelas, kalau harga di luar sana itu di bawah 10.000, misalnya 8.000, berarti pengambilannya di kebun ya separohnya. Nah, separohnya itu belum tentu ujungnya atau untungnya ya, karena masih perlu biaya untuk bensinnya mobilnya, ngambil ke kebun, nurunkan lagi perlu tenaga, ngongkosin tenaga ya, nurunkan di lapaknya. Begitu juga petani ya. Petani juga perlu biaya untuk ngongkosin tenaga pemetik, pelangsir, dan penimbang, dan pemuat ke mobil ya. Jadi mohon bagi para petani, masyarakat, jangan berasumsi bahwa semangka itu wah atau wow, belum tentu ya. Dan bagi para petani sendiri, sedikit juga saya edukasikan. Misalnya kita nanam modal 15 juta, lalu kita mendapatkan penjualan atau hasil panen misalnya 25 juta. Nah, kalau menurut saya pribadi masih belum untung ya. Walaupun modal 15 tapi kita dapat untung 10 juta, menurut saya masih belum untung ya. Karena apa? Waktu kita nanam sendiri 10-12 hari penyemaian, belum lagi proses perawatan 65 hari. Jadi dapat setelah penjualan itu 25 juta, dipotong modal 15, sisa 10 juta itu untungnya, misalnya kita anggap untungnya. Nah, 10 juta itu kita bagi 65 hari, ketemunya di situ ya. Berarti gaji kita itu per hari ya ketemu itu tadi ya. 10 juta dibagi 65 hari, yaitu hasil kita per harinya, gaji atau ongkos kita ya. Nah, jadi kalau kerja kita sebelumnya di luaran sana misalnya per hari kotornya 150.000, setelah kita berkebun usaha sendiri ternyata hasilnya pun masih 150.000 per hari, sama dengan gaji kita di luaran sana tadi. Berarti kita belum mendapatkan perubahan yang kita inginkan ya, gitu loh. Karena banyak para petani ini setelah berhenti kerja di luar sana melihat orang berkebun kayaknya enak, hasilnya wow atau hasilnya wah, setelah berkebun ternyata hasilnya belum bisa merubah ekonomi yang kita inginkan, yang kita harapkan ya. Yaitu tadi, karena hitung-hitungannya kita harus bisa memanage ya, memanage. Makanya saya tekankan bagi para anggota saya di Citra Tani Manunggal ini, kalau bisa sih ya, maunya semua orang pasti sama ya. Kalau bisa modal itu dimanage sekecil mungkin tapi hasil sebesar mungkin ya. Itulah makanya dari Citra Tani Manunggal sendiri saya menekankan modal awal ini pupuk kandang, hanya di awal aja pupuk kandang ya, pupuk dasarannya. Setelah nanti panen di periode pertama, nanam kedua nanti cabuti pohonnya, buka mulsa, cangkul, ratakan, baru ditutup lagi mulsa, baru langsung ditanami lagi ya. Untuk proses seperti ini saya lakukan sampai 3, maksimalnya di 4 kali ya. Jadi hanya menggunakan pupuk dasar itu 1 kali di awal tanam aja ya. Untuk periode yang kedua, ketiga, saya sudah tidak pakai pupuk kandang ya. Karena masih sedikit ada bau-bau atau sekian persen pupuk kandang masih ada di situ ya. Karena ya itu tadi, saya berusaha untuk memanage sekecil mungkin modal, kalau bisa menghasilkan sebesar mungkin ya. Itulah makanya saya itu berusaha tekankan ke anggota-anggota saya ya. Belum lagi kalau pas kena banjir, dalam artian banjir bersamaan dengan panen di wilayah manapun, otomatis harga juga akan agak turun ya kalau bersamaan panen ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, kembali kita ke pembahasan semangka kita di lahan yang bawah ya, dataran rendah, untuk season 1 dan season 2. Nah, ini season kedua ya, yang kemarin season kedua ini sudah kita tanami juga ini. Nah, yang sebelah ini season kedua kemarin, yang ini season pertama. Kalau yang di atas tadi season ketiga menjadi season keempat menjadi season pertama ya, sekarang yang di atas tadi ya. Untuk season pertama dan kedua ini kemarin berbarengan ya, nanamnya hitungannya selisih 1 hari aja. Ini sudah kita tanami. Ini juga prosesnya kemarin habis panen langsung kita cabuti pohonnya, kita buka mulsanya,
langsung kita cincang, kita ratakan, baru kita tutupkan kembali ya plastik mulsanya ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baru langsung kita tanami ya. Nah, ini sudah kita tanami ini ya. Nah, ini sudah kita tanami. Ini juga. Nah, ini. Nah, ini sudah kita tanami full, selesai. Hari ini tadi kita adakan penyepraian untuk yang pertama kali, karena kita perhatikan kemarin pagi ada muncul ya, atau ada timbul embun bulu ya, atau bilang orang Jawa itu bunupas ya. Jadi kita spray, ada beberapa pohon yang kena embun bulu kemarin ya. Sudah kita spray hari ini tadi. Selesai semua. Ini baru berumur keseluruhan untuk season kedua dan season kedua dan ketiga ini baru berumur 2 hari ini ya. Baru berumur 2 hari ini keseluruhan ini. Kalau yang di atas yang kemarin menjadi season keempat, tepat pada hari ini tanggal 3 itu berumur kurang lebih 1 minggu sudah ya. Sudah berumur 1 minggu. Kalau ini baru berumur 2 hari ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini sisa-sisa penyemaian kemarin, bekas-bekas kita melakukan penyemaian. Untuk di season keduanya ini, season ketiga dan kedua ini masih terdiri campuran ya, varietas ya. Ada Amara, Madrid, dan Amelia ya. Untuk season kedua dan ketiga ini. Dan ini pun sama dengan season yang pertama. Untuk finish atau tayangnya nanti di maksimalnya di 10 hari ya, 10 hari setelah Lebaran atau setelah Hari Raya Idul Fitri ya ini ya, Insya Allah ya. Kemudian jadi dan ada rezekinya ya. Nah, ini semangka jantannya ya, yang untuk polinasinya. Ini semaian terakhir ini ya, semaian terakhir 2 hari yang lalu ya. Karena kekurangan untuk semangka jantannya yang untuk penyerbukan kurang, jadi kita semaikan lagi 1 lembar politrai ya. Kalau ini jenisnya inul ya, lonjong ya, inul lonjong ya, kuning. Sementara yang ada kemarin yang kita semai dan yang kita pindah lahan bareng dengan nonnya, varietas Praya ya, Praya bulat ya, kulit gelap sama dengan Madrid ya. Kalau ini varietas inul ya, untuk yang ini ya, 1 lembar politrai ini ya, lonjong kuning ya. Karena masih ada sekitar 1 bedeng yang kurang bibitnya, jadi kita semaikan untuk pejantannya ya, atau semangka inul untuk polinasi. Alhamdulillah hari ini cuaca panas kayaknya ya. Panas, kemarin sore diguyur hujan untuk wilayah Muara Jawa ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan beberapa hari ke depan ada panas. Biar cepat keluar tunas tengah atau daun tengahnya ya.
sambil kita pantau cuaca dan perkembangannya ya, pertumbuhannya gimana. Baru kita nanti adakan pemupukan untuk yang pertama setelah keluar daun 2 ya. Setelah keluar daun tengah 2 baru kita adakan pemupukan untuk yang pertama kali ya, pemupukan kiriman atau pemupukan susulan ya. Itu sekalian di sini ada pertanyaan kemarin tuh via Japri ya, akan saya jawab langsung. Itu untuk video yang saya upload yang terakhir, itu panen keseluruhan ya, proses panen keseluruhan saya gabung ya videonya ya. Saya edit, saya gabung, saya jadikan satu ya. Baik season 1, 2, 3, dan 4 saya gabung kemarin. Proses panennya itu saya gabung menjadi satu video ya. Saya upload, saya edit ya. Dan untuk yang bertanya keseluruhan keluar berapa tonnya, untuk tonasinya sudah saya jawab kemarin. Untuk Mas Parikesit, Mas Parikesit ini akun milik Mas Harto atau Mas siapa lupa saya ya. Untuk periode Ramadan ini Citra Tani Manunggal Kaltim tidak panen ya, tidak panen karena kita prediksikan kemarin itu untuk periode yang panen di periode Januari, pertengahan Januari dan pertengahan Februari, diperkirakan 4 season itu mampu sampai di tanggal sekian. Sampai detik ini ternyata tidak mampu ya, dalam artian tidak mampu untuk mencukupi atau memenuhi request daripada langganan atau lapak-lapak atau kios buah ya. Saya perkirakan kemarin mampu, sampai hari ini masih ada panenan aja ternyata tidak mampu ya. Karena pas kebetulan juga semangka kemarin pas lagi kosong, kiriman dari luar pun kurang ya. Jadi ternyata tidak mencukupi ya dari kami, belum mampu ternyata ya untuk mensuplai atau membagi ke lapak-lapak langganan. Itu pun masih lokalan saja ya, belum keluar ya dari Citra Tani Manunggal kemarin, belum ada keluar jauh ya, hanya panen didistribusikan ke lapak-lapak lokal saja ya. Ternyata kemarin itu pun di pertengahan bulan Februari kemarin mereka sudah kehabisan stok ya, lapak-lapak ya. Jadi bahkan sampai sekarang pun ada yang kosong, belum dapat suplai semangka. Saya bilang kemarin belum ada panen lagi. Kalau untuk panen lagi di Citra Tani Manunggal Kaltim kemungkinan maksimalnya di 10 hari setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi biar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu video-video terbaru seputar dunia semangka dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim ya. Tak lupa juga saya doakan buat Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan selalu lancar rezekinya, usahanya dimudahkan urusannya, dan bisa naik haji bersama anak istri dimanapun berada ya. Kiranya sekian dulu video dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.